Perkenalkan, nama saya Yunus Resino, kelas 25H, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan sejarah pembentukan BPU PKI dan PPKI. Pembentukan BPU PKI dan PPKI. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang semakin terdesak oleh sekutu. Kemudian pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Konechi Keiso memberikan janji kemerdekaan dan untuk mencari simpati dari Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan mengizinkan pengibaran bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang di kantor-kantor wilayah Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuklah Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU-PKI yang terdiri dari 63 orang anggota dan diketahui oleh Rajiman Widyodingrat. BPU-PKI melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas mengenai rumusan dasar negara. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juni 1945, membahas mengenai rencana Undang-Undang Dasar. Usulan dasar negara pada sidang BPU-PKI disampaikan oleh 3 tokoh, yaitu 1. Muhammad Yamin, 2. Mr. Supomo, dan 3. Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Mr. Supomo menyampaikan usulan dasar negara pada tanggal 31 Juni 1945, dan Insinyur Soekarno menyampaikan usulan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Usulan dari Soekarno ini dengan nama Pancasila. Tanggal 1 Juni kemudian ditetap hari lahir Pancasila. Sampai akhir masa sidang pertama BPU-PKI selesai, belum ditemukan rumusan dasar negara yang benar-benar tepat. Sehingga dibentuklah panitia kecil yang disebut Panitia 9, diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 menghasilkan rumusan yang disebut Piagam Jakarta. Nah, hasil dari Piagam Jakarta ini nantinya akan jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang BPU-PKI kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juni 1945. Hasil sidang yaitu yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka, kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPU-PKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Kemudian sebagai gantinya, dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI beranggotakan 27 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta sebagai wakilnya, dan sebagai penasihat Mr. Ahmad Soebarjo. Tugas utama dari PPKI adalah mempersiapkan segala keperluan berkaitan dengan perpindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. PPKI dilantik oleh Jenderal Teruci pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan memanggil Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodingrat ke Sekon Daelat, Vietnam. PPKI melaksanakan sidang sebanyak 3 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Hasil sidang pertama yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang ketiga, dibentuk Komite Nasional Pusat sebelum dibentuk DPRS dan MPRS. Sidang PPKI kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945. Hasil yang pertama yaitu membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi yang terdiri dari Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.
Yang kedua, membentuk komite nasional di daerah. Yang ketiga, membentuk 12 kementerian untuk membantu tugas presiden. Sidang ketiga PPKI laksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Hasilnya, yang pertama membentuk PNI, yang kedua pembentukan Badan Keamanan Rakyat, dan yang ketiga pembentukan Komite Nasional.